Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this video we are going to discuss the relation between human being and beauty, beautifulness. Jadi kita akan membahas perspektif kebudayaan yang menghubungkan antara manusia dan keindahan. Oke. Keindahan itu berasal dari kata indah yang artinya bagus, cantik, elok, dan sebagainya. Nah, akan tetapi ada beberapa perbedaan di sini ya. Yang pertama, dalam arti yang luas, keindahan itu berarti dalam artian yang seluas-luasnya itu meliputi keindahan seni, alam, moral, dan keindahan intelektual. Oke. Keindahan dalam arti yang selanjutnya adalah keindahan dalam arti estetis. Nah, hal ini menyangkut pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Oke. Yang ketiga, keindahan dalam arti yang terbatas. Nah, lebih disempitkan sehingga hanya menyangkut benda yang diserapnya dengan penglihatannya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan nilai estetik atau aesthetic value. Nilai estetik adalah nilai suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau suatu golongan. Oke, nilai estetik ini ya nilai-nilai keindahan misalnya dari sebuah objek gitu ya. Nah, nilai adalah semata-mata suatu realitas psikologis yang harus dibedakan secara tegas dari kegunaan karena terdapat dalam jiwa manusia dan bukan pada benda itu sendiri. Nah, contohnya kalau kalian melihat karya seni karyanya Avandi misalnya, yang kelihatannya itu lukisannya itu nggak jelas atau gimana, tapi nilainya justru sangat tinggi. Bahkan ketika dikonversi ke dalam nilai nominal, itu nilainya bisa miliaran gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada nilai estetik ini dibagi menjadi dua. It is divided into two types. The first one is extrinsic value atau nilai-nilai ekstrinsik, yaitu sifat baik suatu benda sebagai alat untuk sesuatu hal yang lainnya. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu sifat baik dari benda yang bersangkutan atau sebagai suatu tujuan ataupun demi kepentingan benda itu sendiri. Oke. Keindahan dapat dinikmati menurut selera seni dan selera biasa. Keindahan yang didasarkan pada selera seni didukung oleh faktor kontemplasi dan ekstansi. Yang dimaksud dengan faktor kontemplasi adalah dasar dalam diri manusia untuk mencapai sesuatu yang indah. Jadi kontemplasi itu padanannya itu renungan, hasil buah pemikiran. Sementara ekstansi adalah dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan, dan menikmati suatu yang indah. Nah, sementara kontemplasi itu ada yang apa yang ada di dalam unsur psikologis, sementara ekstansi itu apa yang nyata, yang bersifat objektif, dapat diraba, dapat dirasa. Nah, apabila kedua dasar tersebut dihubungkan dengan bentuk di luar diri manusia, maka akan terjadi penilaian bahwa sesuatu itu indah. Oke. Nah, kemudian, ini keindahan ini bisa erat kaitannya dengan sastra, dengan seni, gitu ya. Seni itu ya macam-macam ya. Tidak hanya ukiran saja, desain, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa manusia menciptakan keindahan? Yang pertama, karena manusia itu merasa bosan dengan tata nilai yang telah usang. Udah lama begini-begini aja, akhirnya manusia berinovasi. Yang kedua, kemerosotan zaman.
Ya, setiap zaman itu ada eranya. Kalau kalian perhatikan model-model rumah di era 50, 60 berbeda dengan era-era 70, 80. Pun begitu yang terjadi antara rumah yang dibangun di tahun-tahun 90-an sampai 2000 dengan yang sekarang juga berbeda. Kemudian penciptaan keindahan itu juga bisa terinspirasi dari penderitaan. Teman-teman kalau melihat puisi atau karya seni itu bisa terinspirasi dari sana. Dan yang terakhir adalah keagungan Tuhan itu sendiri. Nah, lantas keindahan menurut pandangan romantik. Dalam buku An Essay on a Man, Ernst Cassius mengatakan bahwa arti keindahan tidak bisa pernah selesai diperdebatkan. Ya, karena ini sangat bersifat relatif. Siap dari sudut pandang mana keindahan itu didefinisikan. Yang jelas, keindahan itu erat kaitannya dengan manusia. Manusia itu tidak bisa dipisahkan dari keindahan. Meskipun kita menggunakan kata-kata penyair romantik John Keats misalnya sebagai pegangan. Dalam Endymion, dia berkata, "A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness." Bahwa sesuatu yang indah adalah keriangan selama-lamanya. Kemolekannya bertambah dan tidak pernah berlalu ketiadaan. Nah, renungan. Renungan atau kontemplasi. Dalam merenung untuk menciptakan seni ada beberapa teori. Yang pertama, jadi seni itu merupakan ekspresi atau implementasi dari keindahan. Dan seni itu dalam artian yang sangat luas ya guys ya. Oke. Yang pertama, ada yang disebut sebagai teori pengungkapan. Dalil ini adalah art is an expression of human feeling. Apa yang dirasakan oleh manusia kemudian direka ulang dan diciptakanlah dalam sebuah objek berupa karya seni ataupun karya sastra. Kemudian yang kedua ada teori metafisik. Orang yang menggunakan firasat sebagai dasar renungan. Contohnya ada Plato dan Arthur Schofner. Kemudian ada teori psikologis. Penciptaan seni didasarkan pada kejiwaan. Suatu teori lain tentang sumber seni adalah teori permainan dikembangkan oleh Frederick Schiller. Nah, yang selanjutnya keindahan itu juga dekat dengan keserasian. Artinya cocok, kena, suitable, match. Oke. Itu mengandung unsur perpaduan, pertentangan, ukuran, dan seimbang. Secara garis besar, estetika menjelaskan bahwa menciptakan seni itu ada dua teori. Yang pertama, teori objektif dan teori subjektif. Teori objektif yang mencipta nilai estetik adalah sifat kualitas yang melekat pada bentuk keindahan yang bersangkutan. Apa indikator bahwa sebuah benda itu dikatakan bernilai artistik tinggi? Terlepas dari orang yang mengamatinya. Yang kedua adalah teori subjektif, yaitu perasaan dalam diri seseorang yang mengamati suatu benda. Adapun yang kedua adalah teori perimbangan. Teori pengimbangan tentang keindahan dari bangsa Yunani kuno dahulu dipahami pula dalam arti yang lebih luas, yakni secara kualitatif yang ditangkap dengan angka. Teori perimbangan ini berlaku pada abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Teori tersebut runtuh karena desakan dari filsafat empirisme dan aliran-aliran termasuk dalam seni. Bagi mereka, keindahan hanyalah kesan yang subjektif sifatnya. Para seniman romantik umumnya berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya tercipta dan tidak ada keteraturan, yakni tersusun dari daya hidup, penggambaran, perlimpahan, dan pengungkapan perasaan. Intinya begini, bahwa manusia itu berhubungan dengan keindahan. Dalam perspektif kebudayaan, keindahan itu melekat kepada diri manusia dan keindahan itu bisa dimanifestasikan, bisa diejawantahkan dalam bentuk seni.
apapun itu bentuk seninya. Nah, dalam penerjemahan atau dalam pengkategorisasian seni, itu ada beberapa teori, yaitu dalam mengungkapkan keindahan. Ada mulai dari tadi ya, ada teori pengungkapan, ada teori metafisik, ada teori psikologis gitu ya. Dalam proses-proses pengungkapan keindahan tersebut menjadi sebuah karya seni atau karya sastra, karya arsitektur dan sebagainya. Ada juga teori objektif dan subjektif dan juga teori perimbangan. Baiklah, demikian dulu materi dari dalam video ini. Semoga bermanfaat. Oke, nah, sebelum saya tutup, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di web kuliah. Menurut kalian, ini menurut kalian ya, kenapa manusia itu tidak akan terlepas dari unsur keindahan? Silahkan tuliskan pengalaman kalian, 1 atau 2 kalimat ya. Saya garis bawahi, kenapa manusia tidak terlepas dari unsur keindahan? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.